Hai, ini Hana punya cerita. Kamu sedang mendengarkan If You Can See Me Part 21. Silakan pasang earphone-nya dulu ya. Sini, aku temenin tidur. Kau memanjangkan rambutmu, ucap Pak Song Hun. Aku memandang rambutku dan menyentuh ujungnya. Ya, aku merasa lebih tenang dengan rambut panjang, jawabku. Aku menyadari matanya memperhatikan leher. Aku menyentuhnya sembari berbicara. Tidak berbekas, ucapku memberitahu. Pak Song Hun tertegun. Oh, aku tidak apa-apa, potongku. Aku masih bisa tersenyum mengingat hari mengerikan itu. Dokter bilang karena dicekik dengan kabel telepon jadi tidak meninggalkan bekas yang lama. Jelasku. Wajah Pak Song Hun berubah gelap. Sorot matanya memperlihatkan penyesalan yang mendalam. Bibirku membentuk senyuman tipis. Jangan menatapku seperti itu, pintaku. Pak Song Hun menghembuskan nafas dalam sekali lagi, lalu berusaha kembali tersenyum. Bukan salahmu, dan sama sekali tidak ada hubungannya denganmu. Aku yang ingin melakukannya. Jelasku meyakinkan. Dengan begitu, pelaku aslinya bisa tertangkap kan? Kepala Pak Song Hun mengangguk berat. Kedua mata bundarnya menatapku dalam. Di masa depan, jangan pernah membahayakan nyawamu lagi untuk siapapun, pintanya. Kepalaku mengangguk mengerti. Aku hanya akan menjadi boni sekali, ucapku. Karena ucapan itu, aku mulai emosional. Aku memalingkan wajah sembari menyeka air sebelum berjatuhan. Pak Song Hun membiarkan suasana canggung itu berjalan sebentar. Dan aku akan selalu menjadi Clyde, ucapnya. Aku terpaku menatapnya. Pak Song Hun tersenyum tipis. Tempat ini, jelasnya. Iya, jawabku. Pak Song Hun menghela nafas dalam. Aku tidak punya kesempatan mengatakan ini sebelumnya, ucapnya. Aku minta maaf karena tidak mengakhiri pertunangan dengan baik. Aku diam sejenak mendengar ucapan itu. Sebenarnya, kakekku yang mengakhirinya, candaku. Pak Song Hun tersenyum. Benar juga. Ia menatapku dalam. Jika aku masih bisa bertanya, apakah kau ingin mengakhiri pertunangan kita? Pertanyaan itu membuatku terdiam. Apakah aku ingin atau tidak? Jika kami tidak berpisah selama setahun lebih, apakah akan terasa nyaman seperti ini ketika bertemu? Oh, maaf, lupakan saja. Ucap Pak Song Hun menahan tawa. Bagaimana hubunganmu dengan pria itu? Tanyanya. Terlihat jelas mengalihkan pembicaraan. Ucapannya membuatku bingung. Siapa? Itu pria yang datang bersamamu ketika itu. Pak Song Hun mengalihkan pandangannya ketika mengatakan itu. Mataku berkedip-kedip. Oh, Thomas? Tanyaku. Pak Song Hun mengulum bibirnya. Namanya Thomas, ucapnya pelan. Aku menahan senyuman melihat ekspresi itu. Oh, Thomas, ucapku lagi. Pak Song Hun mengambil cangkir kopinya dan menyisipnya. Aku memperhatikan ia minum menggunakan tangan kiri. Ternyata benar. Hal yang tidak berubah itu membuatmu nyaman. Aku memperhatikan ekspresinya sekali lagi, sembari menahan tawa. Thomas adalah sahabatku sejak SMA, ucapku memberitahu. Pak Song Hun mengangguk pelan. Tampak tidak begitu suka dengan pembahasan itu. Thomas, ucapku lagi. Pak Song Hun menatapku tanpa ekspresi. Ia terlihat kesal mendengar nama Thomas. Tidak menyukai wanita. Pak Song Hun tertegun. Matanya berkedip-kedip. Lalu ekspresinya naik lagi. Oh, Thomas. Ia manggut-manggut sendiri dan menyisip kopinya lagi. Terlihat sangat canggung. Aku menahan tawa dan meminum minuman dinginku menggunakan pipet. Pak Song Hun tersenyum canggung. Kau bagaimana?
Sudah ada seseorang yang menarik perhatianmu? Tanyaku. Park Sung Hoon menggeleng pelan. Sejauh ini aku masih sibuk dengan coffee shop, jadi belum memikirkan hal lain. Kepalaku mengangguk mengerti. Senyuman mengembang di wajahku, senang mendengarnya. Kau terlihat senang, ucap Park Sung Hoon. Sejelas itu, candaku. Obrolan kami terus mengalir, terasa seperti teman lama yang kembali bertemu setelah sekian lama. Sampai-sampai waktu berlalu begitu saja. Park Sung Hoon menawarkan diri mengantarkanku pulang karena sudah larut. Kami berjalan di trotoar canggung. Ia berbaik hati membawakan tas belanjaanku. Jadi, di mana kau tinggal setelah pindah kemari? Tanyaku. Park Sung Hoon tersenyum tipis. Awalnya aku tinggal di apartemen, tapi sekarang hanya tidur di lantai 2 coffee shop. Jawabnya. Apa tidak apa-apa? Ku dengar gedung tua tidak memiliki ventilasi yang baik untuk tempat tinggal. Ucapku sedikit khawatir. Park Sung Hoon berpikir sejenak. Ya, memang. Tapi setelah pindah ke coffee shop, aku menyadari bahwa hidupku terlalu mudah selama ini. Jadi aku sedikit menikmatinya. Entah mengapa ucapannya terdengar lucu. Membuatku menutup mulut menahan tawa. Atau aku hanya merasa senang karena bersamanya? Park Sung Hoon tersenyum memandangku. Kau banyak tertawa hari ini. Benarkah? Tanyaku balik dengan senyuman masih terpampang. Park Sung Hoon tersenyum semakin lebar. Kedua matanya terlihat lebih tulus. Dan kami tiba di depan rumahku. Kenapa jaraknya dekat sekali? Park Sung Hoon memperhatikan rumahku. Sudah lama tidak melihatnya. Sebelum aku membuka mulut, seseorang menyahut dari rumah samping. Hei Vivian, kau! Thomas yang baru muncul di pintu terdiam melihat aku bersama seorang pria. Aku tertegun melihatnya muncul dan melirik Park Sung Hoon. Chris muncul di sebelah Thomas. Hei Vivian, sapanya sambil melambai. Ia juga terpaku melihat seseorang. Aku tersenyum kaku dan melambai. Park Sung Hoon sendiri terpaku menatap kedua pria itu. Mata Thomas menyipit dan menunjuk ke arahku. Bukankah itu? Aku memberi isyarat dengan tatapanku agar Thomas diam. Chris langsung menutup mulut Thomas dan tersenyum lebar. Have fun guys, serunya. Sembari menarik Thomas masuk. Thomas masih mengomel di balik tangan Chris hingga menghilang dari balik pintu. Oh, itu Thomas? Ucap Park Sung Hoon canggung. Bibirku membentuk senyuman canggung. Iya, dan yang tadi itu Chris, kekasihnya. Ucapku memberitahunya. Park Sung Hoon mengangguk mengerti. Senang mendengarnya. Ucapnya. Aku menahan tawa. Ayo, Park Sung Hoon menaiki anak tangga menuju teras pintu depan. Aku mengikutinya dan mengeluarkan kunci rumah, juga membukanya. Perpisahan adalah hal yang sangat canggung, apalagi di situasi seperti ini. Park Sung Hoon memberikan kantung belanjaanku. Senang bertemu denganmu lagi, ucap Park Sung Hoon pelan. Kepalaku mengangguk. Masuklah, ucap Park Sung Hoon. Aku akan pergi. Terima kasih, ucapku. Lalu berjalan memasuki ambang pintu. Park Sung Hoon berbalik dan berjalan menuruni tangga. Aku berhenti sejenak memperhatikan punggungnya yang terlihat sangat keren. Park Sung Hoon, panggilku ketika ia sudah menuruni semua anak tangga. Park Sung Hoon berhenti dan berbalik. Aku meletakkan kantung belanjaan ke bawah sambil tetap menatapnya. Kau berkata, aku harus melanjutkan hidupku dan melakukan apapun yang kuinginkan. Ucapku mengulang ucapannya setahun lalu. Park Sung Hoon berpikir sejenak, lalu mengangguk dan menunggu apa yang akan kukatakan. Bibirku membentuk senyuman. Aku akan melakukan apa yang kuinginkan, ucapku tanpa ragu. Wajah Park Sung Hoon bingung awalnya. Kakiku melangkah maju hingga ujung teras, membuat tinggi kami setara, walaupun dia tetap lebih tinggi sedikit.
Kedua tanganku memeluk leher Pak Sung Hoon dan mencium bibirnya. Aku tidak tahu bagaimana ekspresinya karena memejamkan mata. Tapi awalnya bibirnya hanya diam dan tubuhnya terasa kaku. Lalu perlahan, kedua tangannya bergerak ke belakang leherku dan punggungku. Tidak perlu waktu lama, bibirnya membalas ciumanku. Aku tidak akan menyesali apapun malam itu. Aku hanya menginginkan Pak Sung Hoon. Mataku terbuka dan menarik wajahku dari wajahnya. Kedua mata Pak Sung Hoon yang bundar menatap kedua mataku lekat. Ia memperlihatkan keinginan yang sama sepertiku. Tatapannya mengatakan, ia juga menginginkanku. Senyuman mengembang di bibirku. Pak Sung Hoon tersenyum, lalu memajukan wajahnya. Mataku terpejam, menerima ciuman hangatnya. Membuka bibirku sedikit, membiarkan lidahnya menggelitik masuk ke mulutku. Aku benar-benar tidak ingin pergi malam itu. Rasanya seperti ciuman itu tidak akan cukup dan aku tidak ingin berhenti. Bibirku tidak bisa berhenti tersenyum sembari menyiapkan sarapan di dapur. Kepalaku menoleh mendengar seseorang mendekat. "Selamat pagi," sapaku. Pak Sung Hoon tersenyum menghampiriku. Satu tangannya memegang tengkukku dan mendarahkan ciuman hangat ke bibirku. Kedua mataku menatapnya dalam sembari melingkarkan kedua tangan di pinggangnya. Pak Sung Hoon menyelipkan rambut ke belakang kedua telingaku. "Senang sekali melihatmu di pagi hari," ucapnya. Aku tertawa kecil. "Duduklah." Aku melepaskan pelukanku dan menuangkan kopi ke cangkir. Pak Sung Hoon duduk di kursi memandang roti yang baru selesai kupanggang. Aku meletakkan cangkir kopi di depannya dan duduk di hadapannya. Pak Sung Hoon menatapku dalam. Aku memandangnya lucu. "Ada apa?" "Jadi setelah ini kita dalam hubungan apa?" tanya Pak Sung Hoon padaku. Aku pura-pura berpikir. Pak Sung Hoon tertawa. "Oke, aku ganti pertanyaannya," ucapnya lagi. Tatapannya berubah semakin dalam. Tangannya juga terulur ke tanganku di atas meja. Jika aku masih bisa bertanya, "Apakah kau ingin mengakhiri pertunangan kita?" Ucapan itu lebih menyentuh hatiku. Setelah aku hampir mati, apa aku ingin pertunangan itu berakhir? Tanyaku. Pak Sung Hoon tersenyum hangat. "Kita bisa memulainya lagi?" Bibirku membentuk senyuman. "Ya, jika aku yang memilih cincinku sendiri," candaku. Pak Sung Hoon menahan tawa dan mengangguk setuju. "Tentu." Aku mengetahui bahwa semua akhir adalah awal yang baru. Jika aku terus terkungkung dengan akhir yang menyakitkan, aku tidak akan bisa melihat awal yang baru. Hari-hariku dimulai lagi. Tidak banyak berubah, hanya memiliki jalan yang sedikit berbeda. Aku keluar dari panti jompo dan melihat Thomas. "Thomas," sapaku. Thomas menatapku lucu. "Lihat si Nona yang sedang jatuh cinta," godanya. Aku tertawa kecil sembari memukul bahunya. Thomas tertawa lucu. "Ayo, aku tidak ingin mendengarmu mengomel lagi karena telat ke coffee shop," candanya. Aku tidak bisa menahan senyuman dan mengangguk mengerti. Kegiatanku setelah selesai bekerja adalah pergi ke coffee shop, lalu kembali pulang bersama seseorang. Dan tanpa aku sadari, musim dingin kembali tiba, membawa kenangan lalu bersamanya. Aku dan Pak Sung Hoon berjalan kembali ke rumah. Tangannya masuk ke kantung baju hangat, tanganku mengait ke tangannya. Aku tahu orang-orang zaman sekarang, terutama di Amerika, tidak menikah. Ucap Pak Sung Hoon memulai pembicaraan. Aku menoleh memandangnya. Tapi aku sudah semakin tua dan aku merasa sudah saatnya memiliki anak. Pak Sung Hoon tidak menatapku ketika mengatakan itu. Ucapannya membuatku tertegun. Aku tidak percaya obrolan itu akan datang. Pak Sung Hoon menjilat bibir bawahnya.
lalu menatapku tanpa ragu. "Bagaimana menurutmu tentang pernikahan?" tanyanya. Aku menatapnya tak percaya beberapa saat. "Kau sudah siap memiliki anak sekarang?" tanyaku. Pak Sung Hoon diam sejenak. Lalu bibirnya membentuk senyuman. "Memikirkannya sudah membuatku bahagia," ucapnya padaku. Bibirku membentuk senyuman lebar. "Kau sudah hampir memilikinya," ucapku. Dahi Pak Sung Hoon berkerut. Hampir? Hampir bagaimana?" tanyanya tak mengerti. Tanganku yang lain memegang perutku. "Sebenarnya aku ingin menunggu sampai rumah untuk memberitahumu." Langkah Park Sung Hoon berhenti mendadak, dengan mata menatap perutku tanpa berkedip. Langkahku ikut berhenti dan memperhatikan ekspresinya. Park Sung Hoon mengedip-ngedipkan matanya beberapa kali. "Kau apa?" tanyanya seperti tak mendengar ucapanku. Bibirku tersenyum lebar sembari mengelus perutku. Mulut Pak Sung Hoon terbuka tak percaya. "Kau hamil?" Kepalaku mengangguk cepat. Mengingat kami tidak pernah menggunakan alat kontrasepsi, aku sama sekali tidak terkejut jika aku hamil. Pak Sung Hoon tersenyum tak percaya, lalu memegang kedua pipiku. "Aku benar-benar baru memikirkan tentang memiliki anak dan kau sudah memberikannya." "Wah, apa aku bisa membaca pikiranmu?" candaku. Pak Sung Hoon menciumku sepenuh hati, lalu kembali menatapku. Aku bisa melihat kilatan air dalam tatapannya. "Jadi, kita akan menikah?" tanyaku senang. "Pasti," jawab Park Sung Hoon yakin, lalu menggandeng tanganku kembali berjalan. Aku tidak bisa berhenti tersenyum. Mataku melirik wajah riangnya mengetahui kehamilanku. Dan seperti yang kukatakan sebelumnya, semua akhir adalah awal yang baru. Walaupun semua yang kami jalani akan berakhir, aku tetap yakin akan ada awal yang baru yang bisa kutemukan. If you can see me, the end. Sampai di sini dulu ya. Terima kasih sudah mendengarkan If You Can See Me. Aku akan kembali dengan cerita pengantar tidur lainnya. Aku upload hari Senin dan Selasa malam. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sweet dream!